Pseudoaneurisma. Pseudoaneurisma adalah aneurisma palsu yang terjadi di lokasi cedera arteri akibat trauma atau infeksi. Tidak seperti aneurisma sejati di mana dinding pembuluh darah menggelembung, pseudoaneurisma tidak melibatkan dinding pembuluh darah. Sebaliknya, darah bocor dari lokasi cedera dan tertahan oleh dinding yang terbentuk dari hasil pembekuan darah. Pseudoaneurisma yang paling sering dijumpai meliputi pseudoaneurisma jantung, femoralis, visceral, dan aorta. Untuk etiologinya, yang pertama ada pseudoaneurisma femoralis, yaitu etiologi iatrogenik adalah penyebab paling umum dari pseudoaneurisma femoralis, termasuk akses arteri untuk ke prosedur endovaskular dengan insiden kurang dari 1% dan kegagalan anastomosis. Penyebab non-iatrogenik yang lebih jarang terjadi meliputi trauma, infeksi, dan pankreatitis dengan pseudokista atau fistula pankreas. Yang kedua ada pseudoaneurisma aorta. Jenis pseudoaneurisma ini sering diakibatkan oleh trauma tumpul atau trauma tembus, infeksi, lesi penetrasi atau degeneratif aterosklerotik, dan situs anastomosis setelah bypass atau perbaikan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu ada pseudoaneurisma jantung, di mana pseudoaneurisma ini dapat terjadi setelah infark miokard akut, pasca operasi setelah operasi katup mitral atau operasi jantung bawaan, endokarditis, dan trauma. Dan yang keempat adalah pseudoaneurisma arteri visceralis. Pseudoaneurisma jenis ini dapat terjadi setelah penyebab non-iatrogenik, misalnya pankreatitis dengan pembentukan pseudokista, dan iatrogenik, misalnya setelah intervensi berbasis kateter. Ada beberapa faktor risiko. Yang pertama ada hipertensi, jenis kelamin perempuan, penggunaan antikoagulan, penempatan akses ke arteri femoralis kiri, tusukan pembuluh darah yang mengalami kalsifikasi, ukuran selubung yang lebih besar, obesitas, kurangnya penggunaan ultrasonografi selama prosedur akses, beberapa kali upaya tusukan. Pada patofisiologi pseudoaneurisma. Patofisiologi pseudoaneurisma ini dia bergantung pada lokasi dan letaknya dari pseudoaneurisma tersebut. Yang mana pada pseudoaneurisma aorta itu bisa diakibatkan oleh trauma tumpul yang disebabkan oleh gaya deselerasi antara lengkung aorta yang relatif bebas dan aorta descendens yang relatif tetap, terutama pada titik di mana ligamentum arteriosum menambatkan aorta ke arteri pulmonalis. Kombinasi antara kedua ini bersama dengan efek jepitan antara sternum dan tulang belakang serta efek Waterhammer akibat dari gaya kompresi tersebut dapat menyebabkan ruptur sebagian hingga total pada aorta toraks. Pada pseudoaneurisma femoral itu dapat terjadi setelah akibat dari salah satu dari hal berikut, seperti misalnya akibat dari kegagalan dari alat penutup, akibat dari masuknya jarum ganda pada dinding anterior dan posterior arteri dengan perdarahan terus-menerus dari lokasi tusukan posterior, laserasi cabang arteri femoralis communis, yang mana termasuk femoralis dalam, superficial, atau lainnya seperti misalnya iliaca exterior ataupun epigastrica inferior, tekanan yang tidak memadai atau durasi tekanan yang terlalu singkat setelah prosedur, akses yang tidak disengaja atau dilatasi arteri selama prosedur vena. Kemudian selanjutnya pada pseudoaneurisma visceral itu biasanya dikaitkan dengan cedera iatrogenik selama operasi atau prosedur endovaskular ataupun setelah episode pankreatitis. Ketika pseudoaneurisma terjadi setelah pankreatitis, mereka biasanya muncul sebagai pseudoaneurisma arteriolenalis, yang mana hal ini terjadi diduga akibat enzim dari pankreas yang dapat mencerna arteri tersebut. Pada pseudoaneurisma setelah pankreatitis itu biasanya terdistribusi pada berbagai lokasi, seperti misalnya pada arteri visceral di akses celiaca, di arteri hepatika, arteri lienalis, dan arteri mesentrika superior. Pada diagnosis, itu ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis dari pseudoaneurisma itu dia bersifat asimptomatik, yang mana tidak menunjukkan gejala atau simptom yang khas dari penyakitnya tersebut. Dan biasanya terdeteksi secara kebetulan saat pemeriksaan radiologik untuk diagnosis penyakit yang lain atau pada saat operasi. Namun terdapat beberapa simptom atau gejala yang dapat mengarahkan ke pseudoaneurisma yang tersebut. Dan simptom dan gejala ini dia bergantung pada lokasi dari pseudoaneurismanya itu sendiri. Seperti misalnya pada pseudoaneurisma femoral, itu biasanya muncul sebagai massa yang berdenyut yang menyakitkan dengan gejala yang berkembang dalam 24 jam setelah cedera arteri atau prosedur invasif. Massa tersebut seringkali menampilkan bising pada saat auskultasi dan massa tersebut membesar sehingga memberikan tekanan pada kulit dengan gejala berupa rubor, nyeri, iskemik pada kulit, nekrosis, dan pendarahan.
Pada pseudoaneurisma jantung itu paling sering muncul yaitu adalah nyeri dada dan sesak napas, dan saat pemeriksaan fisik itu dapat ditemukan murmur ejeksi sistolik yang menyerupai murmur regurgitasi mitral dan dapat ditemukan pada 2/3 pasien. Selanjutnya pada pseudoaneurisma visceral itu biasanya bersifat asymptomatik, yang mana sekitar 91% pasien pseudoaneurisma arteri visceral dia tidak menunjukkan gejala hingga pasien tersebut mengalami ruptur, dan baru ketika mengalami ruptur dia baru menunjukkan gejala. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama adalah ultrasonografi. Ultrasonografi pada pencitraan duplex menunjukkan kualitas aliran berputar-putar, bolak-balik atau dua arah yang klasik, yang digambarkan sebagai tanda yin-yang yang klasik. Jika diperlukan, komputer tomografi angiogram atau CTA itu dapat dilakukan untuk membantu menentukan hubungan dengan struktur di sekitarnya dan membantu mengkarakterisasi pseudoaneurisma yang dapat membantu pengobatan. Untuk diagnosis banding, terdapat beberapa diagnosis banding yaitu aneurisma sejati, hematoma terutama setelah prosedur atau trauma, ataupun abses. Untuk tata laksana yang dapat dilakukan, operasi Cito dapat direkomendasikan untuk pasien dengan pseudoaneurisma yang complicated, di mana memiliki salah satu dari tanda sebagai berikut, seperti hematoma yang meluas, defisit neurologis motorik atau sensorik yang dapat diatribusikan, defisit denyut nadi yang dapat diatribusikan, ketidakstabilan hemodinamik, kerusakan kulit dan subkutan yang iskemik dan luas, serta adanya tanda-tanda infeksi di sekitar atau yang berdekatan, misalnya abses, drainase bernanah, selulitis, demam, ataupun leukositosis. Selanjutnya, pilihan untuk penanganan pseudoaneurisma yang tidak rumit atau uncomplicated itu dapat berupa observasi jika diameter pseudoaneurismanya kurang dari 2-3 cm. Selanjutnya ada berupa konversi dengan panduan ultrasound atau ultrasound guide compressions. Selanjutnya injeksi trombin dengan menggunakan panduan ultrasound atau ultrasound guide thrombin injection dan perbaikan dengan pembedahan. Prognosis keseluruhan untuk sebagian besar pseudoaneurisma adalah baik, tetapi tergantung pada lokasinya. Tingkat keberhasilan yang tinggi tidak terlihat sesering pada mereka yang menjalani terapi antiplatelet ganda, karena tingkat kegagalan yang terlihat mencapai 44%. Injeksi trombin yang dipandu dengan ultrasound untuk pseudoaneurisma memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, yaitu 97% hingga 100%, bahkan pada mereka yang mengkonsumsi antikoagulan atau antiplatelet.